Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih ingin bicara tentang dampak putusan dari Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu memisah skema pemilu di Indonesia, yaitu pemilu pada level nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR pusat, dan kemudian memilih anggota DPD dengan pemilihan di level daerah yang akan memilih gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi bagi saya ini masih menjadi salah satu isu topik yang menarik. Sebelumnya saya sudah bicara bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan lokal ini sebenarnya secara substansif tidak terlampau berpengaruh pada perbaikan kualitas pemilu di Indonesia, karena apapun judul pemilunya, mau serentak, mau berbarengan, mau dipisah antara pemilu nasional dan lokal, saya kira penyakit-penyakit yang terkait dengan pemilu dan pilkada di Indonesia itu sulit untuk bisa dihilangkan. Misalnya soal politik uang, mau pemilu dan pilkada itu dipisah, mau serentak, saya kira penyakit politik uang itu sulit untuk bisa dihilangkan, karena budaya demokrasi di Indonesia, budaya politik para politisi dan kontestan itu memang selalu mendewakan uang sebagai upaya untuk memenangkan pertarungan politik, termasuk juga misalnya sulit untuk menghilangkan bagaimana upaya-upaya untuk melakukan mobilisasi terkait dengan oknum-oknum aparatus kekuasaan yang seringkali dalam pemilu ke pemilu kita saksikan dari dekat digunakan untuk kepentingan politik tertentu, dan seterusnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dalam konteks bahwa secara substantif sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memisah skema pemilu nasional dan daerah itu dalam banyak hal tidak ada kaitannya dengan perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk juga pemilihan anggota dewan. Nah, yang kedua, hari ini sebenarnya saya mencoba untuk membahas apa kira-kira dampak signifikan terkait dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan daerah itu. Yang paling tampak di depan mata kita per hari ini adalah soal bagaimana dengan nasib DPRD dan kepala daerah yang di tahun 2029 mereka itu berakhir jabatan politiknya. Kan kita tahu bahwa DPRD itu kan waktu bulan Februari mereka terpilih, dan nanti idealnya anggap saja misalnya di Februari 2029 akan berakhir. Pertanyaannya adalah, kan untuk menuju pilkada ataupun menuju pemilihan di level daerah itu kan butuh waktu paling cepat 2 tahun atau 2,5 tahun lainnya. Itu artinya apa? Ada kekosongan kekuasaan untuk anggota DPRD yang kemudian akan berakhir jabatannya di 2029, itu diapain? Apakah diperpanjang secara otomatis, ataukah akan ditunjuk oleh penjabat, dan seterusnya. Per hari ini itu tentu menjadi problem yang cukup serius, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita membaca putusan dari Mahkamah Konstitusi, kan DPRD di seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan itu kan berakhir mereka di 2029. Sementara dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa paling cepat nantinya pilkada ataupun pemilihan di level daerah termasuk DPRD itu adalah tahun 2031 ataupun 2032. Kan ada sekitar 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan kekosongan yang terjadi pada DPRD. Orang kan bertanya-tanya, apa skenarionya dari DPRD ini? Apa mungkin akan ditunjuk sebagai penjabat? Oke, ditunjuk misalnya oleh penjabat, tapi kan sorry to say, kita kan akan kehilangan bagaimana anggota kedewanan di daerah itu memang sebagai representasi dari orang-orang yang memang dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk. Karena yang kita tahu bahwa lembaga kedewanan adalah mereka yang dipilih langsung, bukan ditunjuk, ya. Ataukah misalnya ada yang bilang bahwa DPRD yang nantinya berakhir di 2029 jabatannya akan diperpanjang secara otomatis hingga 2031 atau hingga 2032. Ini tentu juga akan semakin kacau, karena kan legitimasi yang dimiliki oleh DPRD itu jabatan mereka hanya sampai 2029 kok. Kalau tiba-tiba mereka itu memperpanjang jabatan politiknya hingga 2031 atau 2032, anggota dewan itu atas nama siapa? Mandat rakyat itu hanya berlaku 5 tahun sekali, bukan berlaku untuk 5 tahun plus atau 5 tahun lebih, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya.
Problem inilah yang saya kira per hari ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius, dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi. Begitupun dengan kepala-kepala daerah, 545 gubernur, bupati, dan wali kota. Jabatan politiknya juga akan berakhir di 2029. Sementara untuk nunggu pemilu di level daerah itu kan 2031, 2032 bersamaan dengan pemilihan DPRD. Kan orang juga bertanya-tanya, skenario-nya apa? Apakah kepala daerah yang berakhir di 2029 akan diperpanjang otomatis 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan? Ataukah seperti sebelumnya akan ditunjuk penjabat-penjabat untuk mengisi kekosongan demi pilkada serentak 2024 yang lalu? Kalau ini yang terjadi, maka dalam banyak hal harus kita katakan rezim bagaimana seorang kepala daerah dipilih secara langsung ini akan terjadi, bahwa kita suatu waktu di 2029 mengisi kekosongan menuju 2031, menuju 2032 akan dipimpin kembali oleh mereka, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh pemerintah, ditunjuk atas nama otoritas kekuasaan. Oleh karena itu yang saya kira menjadi penting adalah soal mengisi kekosongan 2029 menuju 2031 dan 2032. Karena kita tahu bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pemilu daerah yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota, itu kan dilaksanakan setelah pemilu nasional dilakukan. Paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu saya membaca skema-skema ini, ya saya rasa memang kalau mau jujur, nantinya di 2029 akan ada kekosongan kekuasaan, terutama pada ratusan DPRD yang ada di seluruh Indonesia, level provinsi, kabupaten, dan kota. Orang bertanya-tanya, bagaimana nasib kekosongan ini? Apakah DPRD itu akan diperpanjang secara otomatis? Kalau itu yang terjadi, DPRD itu mewakili siapa? Ya, kan tidak mungkin mewakili atas nama rakyat, sementara dia diperpanjang kekuasaannya bukan atas dasar dipilih langsung oleh rakyat. Kalau ditunjuk PJ ataupun penjabat, berapa PJ yang dibutuhkan? Sementara kita tahu ribuan kepala daerah di seluruh, ribuan DPRD seluruh Indonesia. Saya kira itu jumlahnya cukup dan fantastis dan cukup wow. Begitupun dengan kepala daerah. Oleh karena itu saya kira memang dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kita tahu final and binding. Jadi suka tidak suka, putusan dari Mahkamah Konstitusi ini sifatnya itu final dan mengikat dan tidak boleh dibantah. Oleh karena itu saya kira memang kawan-kawan anggota DPR dan pemerintah sebagai institusi resmi yang selama ini bicara dan sekaligus membuat undang-undang, tentu harus segera merespon putusan dari Mahkamah Konstitusi, karena saya kira kalau mau jujur ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius bagaimana desain dan rekayasa pemilu-pemilu kita di masa-masa yang akan datang pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi. Belum selesai sepertinya DPR dan pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan zero threshold di Pilpres. Karena kita tahu juga beberapa waktu yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menghilangkan, mengamputasi ambang batas presiden yang dulunya 20% itu dihilangkan. Setahu saya per hari ini DPR dan pemerintah belum selesai bagaimana merevisi dan melakukan semacam sinkronisasi terkait dengan peraturan-peraturan ini. Sekarang sudah muncul bagaimana pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisah, putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu bagi saya ini adalah momen sebenarnya bagi DPR dan pemerintah dua hal. Pertama adalah untuk memperbaiki kualitas pemilu kita. Jadi nanti DPR dan pemerintah harus segera melakukan rapat dan sinkronisasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ada undang-undang pilkada, ada undang-undang pemilu, ada undang-undang terkait dengan kepala daerah, ada undang-undang MD3, disatukan semuanya, semacam omnibus law. Tentu tujuannya adalah satu, memperbaiki kualitas pemilu. Kalaupun toh ada pemisahan, yang saya sebut putusan dari Mahkamah Konstitusi, pemilu nasional dan daerah itu tidak berdampak secara signifikan terkait dengan perbaikan kualitas pemilu, saya berharap semoga nanti ketika ada sinkronisasi dan penggabungan sejumlah undang-undang, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, undang-undang kepala daerah, MD3 dan seterusnya, itu lahir satu kesepakatan politik berupa undang-undang pemilu bahwa kualitas demokrasi dan pemilu kita harus
diwujudkan apa ya, politik uang, mahar politik. Itu kan yang membuat rusak demokrasi dan kualitas pemilu kita. Apalagi yang harus dihilangkan, jangan lagi ada penggunaan bansos-bansos menjelang pemilihan, karena saya kira dalam banyak hal bansos itu telah menutup mata pemilih yang ada di bawah, yang tidak pernah berpikir panjang bahwa mereka datang ke TPS adalah merujuk kepada mereka yang teridentifikasi, bagian dari mereka yang juga berkontribusi terkait dengan bagaimana upaya-upaya untuk pemberian bansos itu. Yang paling parah juga adalah penggunaan oknum-oknum aparatus kekuasaan untuk kepentingan pemenangan tertentu. Itulah yang saya sebut sebagai momentum bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira semua DPR dan pemerintah berbicara bagaimana meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Karena tanpa itu semua ya, apa gunanya putusan MK? Apa gunanya pemilu dan pemilihan daerah dan nasional itu dipisah? Kita sebelumnya itu sudah mengalami fase-fase yang saya kira eksperimen politiknya sudah terjadi, terutama untuk memperbaiki pemilu melalui rekayasa dan regulasi pemilu. Misalnya kita pernah mengalami presiden dan pemilihan anggota dewan itu dipisah. Kita juga pernah mengalami masa bagaimana pemilihan kepala daerah juga tidak pernah dilaksanakan secara serentak. Ada yang kemudian 2014, 2017, 2018, hampir tiap tahun ada pilkada. Oke, semuanya diringkus dan kemudian dijadikan sebagai pilkada serentak di 2024. Dan pada saat yang bersamaan kita juga menghadapi bagaimana pemilihan presiden dan pileg juga disatukan di tahun yang sama di 2024. Itu juga dikeluhkan. Katanya ini terjadi kebosanan. Publik yang datang ke TPS itu enggan, capek karena baru selesai pemilu dan pileg. Capek juga tiba-tiba harus ngurus terkait dengan pilkada dan seterusnya. Banyak keluhan bahwa kerjaan penyelenggara itu cukup padat dan cukup kredit, banyak yang kemudian sakit-sakitan dan bahkan ada yang meninggal dan seterusnya. Muncul lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisah. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam banyak hal ini tidak akan menjamin bagaimana perbaikan kualitas pemilu. Kuncinya perbaikan kualitas di pemilu nanti adalah bagaimana pembahasan undang-undang ini yang ada di DPR dan pemerintah. Ayo pemerintah, ayo DPR, bikin kualitas pemilu kita itu bisa mantap semantap-mantapnya. Jangan lagi ada praktek politik uang, jangan lagi ada praktek mahar, jangan lagi misalnya ada mobilisasi bansos jelang pemilihan, jangan lagi ada upaya-upaya untuk memobilisasi aparatus kekuasaan untuk bagaimana memenangkan pertarungan politik di Indonesia. Itu kan catatan-catatan kritis terkait dengan pemilu kita. Oleh karena itu, sebagai akhir, dalam sebuah kesimpulan yang ingin saya katakan adalah dua hal itu tadi. Kita di masa-masa yang akan datang, rakyat Indonesia sedang menunggu bagaimana kekosongan politik yang terjadi pada DPRD dan kepala daerah di 2029 menuju 2031 dan 32. Apakah mereka akan ditunjuk yang disebut dengan penjabat, ataukah akan ditunjuk atau diperpanjang jabatan politik mereka selama 2 tahun atau 2 tahun setengah. Ini juga akan mengalami kerumitan-kerumitan yang tidak gampang. Dan yang terakhir adalah apapun judulnya, mau pemilu barengan, mau dipisah-pisah antara nasional dan lokal, yang paling penting adalah memperbaiki kualitas pemilu kita, adalah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Kuncinya di mana? Kawan-kawan DPR, kawan-kawan pemerintah yang kemudian diterjemahkan pada level kompetisi dan ajak masyarakat kita, edukasi rakyat dan pemilih yang di bawah, bahwa mereka melakukan pemilu, ikut pilkada, ikut pilpres, ikut pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tentu dengan kualitas rasional, bukan karena uang, bukan karena logistik, dan bukan karena yang lainnya.